kalian yang hari ini bermasalah dengan pinjol aku laku, ya, mohon perhatikan ini. Misalnya masalah yang pertama, kamu nggak ada uang sama sekali buat bayar cicilan dan sudah 1 minggu ini ada jatuh tempo misalnya. Itu masalah pertama. Atau yang kedua, kamu punya masalah karena temanmu menggunakan aplikasi aku laku, menggunakan identitas dirimu sendiri, dan kemudian temanmu janji kalau dia akan angsur, ternyata baru cicilan pertama atau kedua sudah nggak bayar dan dia menghilang, sulit ditemui. Nah, itu kan yang kedua. Terus masalah yang ketiga, misalnya kamu saat ini sedang menuju gagal bayar dan kamu sudah mendapatkan uang untuk restruktur misalnya, itu juga masalah. Nah, 3 hal ini akan saya bahas untuk video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingin menyapa kalian. Semoga ini menjadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat, dan seperti biasa tagline kita adalah terus kita berusaha, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Semoga dua tagline ini menjadi kata kunci untuk kita mengingatkan diri kita sendiri lah, bahwa jangan sampai tidak seimbang. Doa jalan, kerja juga harus jalan. Dan tentu juga terus mengevaluasi diri sendiri, mengupgrade apa yang membuat kita punya masalah sehingga stres, sehingga kemudian kok belum bisa lepas dari hutang sampai seumur begini, kok dulu kerja begini kok sampai sekarang. Nah, itu semua bisa kita atasi sebetulnya dengan cara bertahap kayak gitu. Jadi tahapan pertama ini adalah kita identifikasi dulu masalah yang ada pada diri kalian yang menyebabkan kalian akhirnya kemudian gagal bayar kayak gitu kan. Baik, biasanya kalau gini, kita fokus aku laku ya. Kita fokus aku laku dulu. Yang pertama, misalnya kalian hari ini tidak punya uang sama sekali untuk bayar aku laku, sementara jatuh tempo sudah dekat. Biasanya kamu lancar, tapi kok sekarang udah nggak ada uang lagi. Terus biasanya yang menghantui pikiranmu adalah bahwa nanti bagaimana kalau DC-nya datang ke rumah, ya kan? Terus kemudian bagaimana kalau misalnya saya dibuat malu, tetangga ditanyain kenal sama ini enggak, kenal sama ini enggak, terus dikasih tahu utangmu misalnya. Itu kan muncul di pikiranmu. Terus yang ketiga ada pikiran juga, misalnya bagaimana kalau orang tuamu ditelepon, saudaramu ditelepon. Nah, itu kan berkecamuk, dan mumpung kalian belum melakukan tindakan apapun ya, ini penting ya, karena ketika pikiran kecamuk dengan asumsi tadi, biasanya dia akan melakukan yang namanya pinjam uang, karena dia nggak ada uang, nggak ada penghasilan lagi selain pinjam untuk bayar aku laku di saat itu. Iya, kalau utangnya cuma 1 di aku laku, ya kan, mungkin dia bisa menyelesaikan itu, tapi dia harus bertanggung lagi dengan temannya, sementara bulan depan masih ada tagihan lagi, ya kan. Nah, ini masalah kayak itulah. Nah, tetapi bagaimana cara menyelesaikan kan gitu ya. Nah, karena keadaan yang pertama adalah kamu tidak memiliki uang sama sekali untuk bayar hutang, maka di saat itu kamu jangan meyakini asumsi yang tadi saya sampaikan itu akan terjadi. Artinya sama saja, sama dengan video-video sebelumnya saya bahas, tapi mungkin sedikit spesifik. Kamu fokus pada keadaan saat ini, menerima dulu. Ya, saya nggak punya uang, dan saya janji saya nggak mungkin pinjam lagi. Saya takut, saya spekulatif, dan nanti gimana kalau saya pinjam terus saya nggak bayar sama temanku saya. Nah, itu kan harus ada gitu. Jadi asumsinya dibalik. Ya, saat kamu mau melakukan pinjaman, kamu asumsi bagaimana kalau saya janji terus saya nggak bisa bayar, kan masalah kedua, padahal kamu masih punya 1 masalah. Paham ya maksud saya? Jadi jangan sampai ada 2 masalah, 1 masalah dulu di sini, 1 masalah dulu di sini, sehingga masalah kedua kamu tidak akan ada lagi masalah. Jadi masalah 1 apa di sini? Kamu hanya punya masalah dengan aku laku, kamu hanya berkutat masalahnya dengan aku laku, jangan pinjam lagi, sudah. Oke, di sini ya. Jadi jangan percayakan asumsi tadi, tapi masukkan asumsi yang baru, yaitu kalau saya punya masalah baru gimana? Kalau saya malah begini gimana? Kalau saya pinjam ini terus saya nggak bayar gimana?
Terus saya ambil pinjol lagi gimana? Nah, ini. Jadi solusinya itu aja dulu, diam dulu. Biar kamu fokus ke satu masalah ini. Oke, udah paham sini ya. Terus yang kedua, misalnya kamu punya masalah dengan temanmu, dia menggunakan KTP kamu. Tentu kerugian kamu dua. Yang pertama, kerugian yang akan kamu dapatkan adalah namamu jelek di Slick OJK. Kamu tidak akan bisa melakukan pinjaman sementara waktu ya kan, selama temanmu belum melunasi itu. Nah, sehingga yang harus kamu selesaikan adalah yang pertama, kamu screenshot ataupun catat semua bukti-bukti bahwa kamu memang menjadi korban di mana temanmu pinjam. Ya kan? Nah, setelah kamu mengetahui itu, ya, setelah kamu mengenal itu, maka tugasmu adalah cara menyelesaikannya adalah jangan sampai ke masalah baru akhirnya kamu bayari utangnya teman, jangan. Nah, kamu masalah lagi. Ya kalau kamu kaya raya, selesai sudah. Gak ada urusan. Ya kamu punya uang banyak misalnya, ya gak ada urusan udah, gak ada masalah ya kan dalam konteks itu. Tapi karena kamu gak punya uang dan pas-pasan, kamu tetap prioritaskan dirimu dan keluargamu. Penghargaanmu pada dirimu sendiri itu jauh lebih penting. Karena boleh jadi kamu ingin berbuat baik, tapi sementara waktu kamu sebenarnya membunuh dirimu sendiri. Nah, ini nggak baik gitu loh. Jangan jadi lilin dalam konteks ini. Nah, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu temui temanmu, kamu sampaikan kalau kamu nggak terima. Dan selesai sudah, nggak usah maksa, sampaikan padanya. Dan kamu bilang kalau ada debt collector datang, saya akan antar ke rumahmu. Paham ya di sini ya? Oke, kita lanjut ke masalah yang ketiga, biar cepat. Nanti spesifik lagi boleh kamu diskusi, nanti saya akan bantu jawab lagi. Kemudian masalah yang ketiga adalah kalau kamu hari ini gagal bayar, ya, ada kabar baik dari Aku Laku. Mereka sekarang mencari orang yang mau restruktur. Ya, restruktur itu dalam artian meringankan atau merubah kembali, mereschedule kembali cicilan-cicilan supaya kamu bisa lancar. Dan tentu kabar baiknya ketika restruktur ada proses perbaikan Slick OJK. Misalnya kamu nih butuh nih Slick OJK karena butuh KPR misalnya dan segala macam, kan kita nggak tahu ada orang begitu. Ya sudah, kamu lakukan pada proses restruktur. Kalau kamu gagal bayar dan saat ini kamu gagal bayar sudah 3 bulan atau 46 bulan atau udah setahun, tapi ingin memperbaiki, kamu segera kontak untuk melakukan restruktur. Dan kabar baiknya Aku Laku sedang menerima saat ini. Sepertinya begitu informasi. Kalau ini salah, mohon maaf ya, kamu bisa konfirmasi lagi ke pihak Aku Laku ya. Jadi di sini Aku Laku mau memberikan problem solver ya kan, artinya cari solusi bersama kayak gitu. Kamu sampaikan, boleh aku minta restruktur tapi aku nggak mau berdenda. Kamu sampaikan apa adanya, aku mau restruktur tapi aku nggak mau ini. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kamu jangan ikuti dulu, sudah bertahan dulu di opsi kamu. Jadi bertahan dulu di opsi itu, udah nggak usah ngapa-ngapain, udah berarti gagal bayar lagi. Jadi sampai pada situasi menemukan titik solusi, titik temu antara keinginan kamu apa dan keinginan dari pihak Aku Laku itu sendiri. Oke, di sini ya. Oke, sekarang yang banyak masalah lagi nih, takut debt collector datang ke rumah, ya kan? Yang jelas debt collector datang ke rumah itu kalau Aku Laku kebanyakan ada, tetapi bagi tempat-tempat terpencil tuh jarang. Nah, kalau kamu di kota, di tempat-tempat terbuka misalnya, terus ada debt collector, gak usah takut ya. Semua sudah ada aturan mainnya. Ya, asumsinya apa? Asumsinya apa kan itu yang penting. Asumsinya adalah bahwa yang datang ke rumahmu dia orang yang sedang bekerja, dapat target dari perusahaan dan dia pasti marah-marah ke saya. Udah terima itu dulu. Sebelum dia marah, kamu terima dulu bahwa dia akan marah-marah ke kamu. Asumsikan itu di pikiranmu. Dia akan membuat malu dirimu. Dan saya sudah siapkan solusinya. Gitu. Apa solusinya kalau dia marah-marah? Kamu diam. Bahwa kamu minta identitas, misalnya jangan dulu. Jangan kamu tanya, mana identitas? Gak usah. Identitas itu pada posisi kepepet. Ya. Saat ada datang, kalau kamu ini cowok nih ya, cowok artinya di rumahmu cowok. Kalau cewek jangan. Mending kamu tutup pintu kalau kamu cewek ya. Kalau kamu cewek mending tutup pintu karena jelas dalam Islam juga boleh nemui seorang laki-laki bukan mahramnya tanpa ada suami di situ. Kalau dia maksa tutup pintu aja, ngomong dari kaca ke kaca atau dari pintu ke pintu. Baik mas, silakan kamu mau ngomong apa, saya dengerin. Yang jelas kamu nggak boleh masuk ke rumah. Saya ini cewek dan saya sendirian. Gitu. Siapkan kamera dan segala macam. Posisikan keamananmu.
waktu itu. Misalnya akan ada debt collector datang ke rumahmu seperti itu. Oke, jadi kalau cewek jangan temui, kalau cowok kamu temui dengan asumsi yang saya sampaikan tadi. Ya sudah, kamu temuin dulu, sampaikan apa adanya, dan kemudian ketika kamu menyampaikan itu, dengerin aja sampai selesai. Baru jangan kamu berjanji pada sesuatu yang tidak akan bisa kamu tepati. Ya, jangan memberikan janji. Kamu sampaikan padanya kalau nggak punya uang sama sekali, ya sudah, dia ngotot lagi harus bayar sekian. Oke, saya usahakan gitu aja. Saya usahakan kalau ada mas, saya pasti bayar. Sampaikan kayak gitu aja. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang masalah besar ya. Sehingga kamu kemudian berpikir aneh-aneh dan nggak bisa tidur dan segala macam. Baik. Kemudian masalah berikutnya adalah aku laku ini teman-teman ya. Aku sendiri ketemu dengan salah satu debt collector aku laku. Dan saya tanya, dia sudah resign. Kamu itu jujur, kamu yang datang ke lapangan atau yang datang ke lapangan cuma satu orang mas, katanya dia. Dan kantornya kita nggak ada plakat sama sekali. Ini kami pihak ketiga yang dikontak dengan aku laku, dan ada pinjol yang lain, dia tidak menyebutkan itu. Kemudian yang kedua, dia sampaikan bahwa dia nelpon sampai 1000 nomor sehari. Dan telepon yang tiap hari mengenalkan aku itu telepon AI aja, telepon mesin. Tapi telepon yang ditarget itu, mereka ditarget sehari harus dapat tagihan sekian dengan bonus sekian, dengan gaji sekian segala macam. Nah, debt collectornya itu nggak banyak. Artinya karena nggak banyak, tidak semua yang gagal bayar itu didatangi. Tetap ada prioritas. Contoh prioritas misalnya karena limitnya tinggi, prioritasnya. Yang kedua, tempat radiusnya nggak terlalu jauh dari kantor, tempatnya tidak terpencil banget, ya pasti didatangi gitu. Dan kamu siapkan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Seperti itu teman-teman, bagi kalian yang mungkin hari ini punya masalah dengan aku laku. Kemudian berikutnya adalah itu cara dohir ya, cara batin itu penting. Cara batin begini, cara batin itu kamu yang sudah punya masalah dengan hutang dan segala macam, coba perbaiki lagi. Ya, sesuai keyakinan agama masing-masing lah kan. Nah, buat yang muslim, coba perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Ya, misalnya sholatnya. Karena kalau sholat sudah kamu sepelekan, ya pasti punya masalah. Karena untuk keluar dari masalah cuma dua, sabar dan sholat. Sholat dan sabar sama aja. Jadi sholat dulu. Duhur berangkat ke masjid, asar berangkat ke masjid, maghrib berangkat ke masjid. Sudah, dengan sendirinya mentalmu akan jadi lebih tenang. Tepat waktu, kalau bisa jamaah. Udah, itu aja dulu. Gak usah banyak wiritan, gak apa-apa. Yang penting tepati itu. Terus setelah kamu nepati itu, ya kan, kamu berarti kan memenuhi hakmu kepada Nabi dan kepada Allah, ya kan. Kemudian yang kedua adalah penuhi orang tuamu. Yang hari ini mungkin belum benar-benar bahagian orang tua, bahagiakan orang tua kita. Kalau kamu sebagai suami, bahagiakan orang tua dan istri. Tidak harus dengan uang, dengan perhatian yang lebih besar, dengan komunikasi yang lebih baik. Artinya kebahagiaan yang tidak kamu temukan dalam keluarga mungkin karena kamu terlalu jauh dari keluarga batinnya, maksud saya. Coba lebih dekat lagi, hubunganmu, komunikasimu diperbaiki. Ya, saya menginginkan diri saya sendiri sama saja. Kemudian juga setelah kamu membagi itu, kalau kamu ada uang, kamu sedekahkan pada orang tua, diprioritaskan orang tua dulu. Istrimu, orang tuamu prioritaskan dulu. Insya Allah rezekinya akan dimudahkan dan akan ada sesuatu keajaiban yang tidak kamu sangka-sangka. Bahasa Arabnya itu min ghairi la yahtasib, sesuatu yang tidak kamu perkirakan. Tentu itu amalan yang paling penting ya. Setelah kamu menepati janji dalam konteks sholat, hubungan kamu dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan mungkin misalnya juga yang membuat kamu tidak disiplin karena tadi melalaikan sholat sendiri. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau menurut kalian ini penting, bantu share ya. Dan kalau kamu butuh mental, masuklah di grup kami. Tidak berbayar, gratis. Tapi mungkin saya kadang nggak bales, biasanya teman-teman yang bales. Ya kan, di situ banyak senior-senior yang sudah mulai pulih ya. Dan ikut akan saling share di situ. Gratis, nggak ada pungut biaya sama sekali. Kalau ada yang mengatasnamakan channel ilmu, itu bukan saya. Ya, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.